Halo saudara, para pembudidaya kopi di manapun berada. Bersama Sudut Kopi. Ini guys, ini keadaan 21 derajat Celcius panasnya guys ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan jenis kopi kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat, dan kekurangan kalium. Dan bagaimana dampaknya jika dibiarkan. Atau bagaimana jika kita memupuknya jomplang, tidak imbang NPK-nya. Nah, itu ya. Kita satu-satu aja dulu, guys, bahasnya. Dimulai dari yuk kita lihat seperti apa sih contoh kopi kekurangan nitrogen. Pertama, kekurangan nitrogen ya kayak gini, guys. Ya karena kan katanya ini juga karena belum pupuk pula. Jadi terlihat ya beginilah kekurangan nitrogen. Daun keriting, ya kan? Kecil tuh. Keriting-keriting. Kayak gini nih kekurangan nitrogen guys. Nah seperti ini. Oh inilah keadaan kopi kekurangan nitrogen. Terus ntar dampaknya seperti apa selanjutnya ya? Pokoknya kita satu-satu aja dulu lah. Bagaimana dengan kopi yang jenisnya kekurangan kalium? Yuk, kita cari yuk. Yang kekurangan kalium. Nah, ini guys. Tuh kosong ya kan pinggirnya nih. Ini kekurangan kalium. Aturan dia kan masih muda karena kekurangan kalium. Tuh, pinggir-pinggirnya ini guys, kosong. Nah tuh, ya. Ini namanya kekurangan kalium. Tuh, ini juga. Ya kan? Nah, terus. Nah kalau ini apa deh? Ini kekurangan nitrogen juga kekurangan kalium. Nah, terus kita cari lagi. Seperti apa sih yang kekurangan fosfat? Nah, ini guys. Tuh, menguning bagian tengah ini. Pinggirkan bener. Kalau kekurangan kalium kan pinggirnya tuh gosong ya guys ya. Tapi kalau kekurangan fosfat, tengahnya itu, nah ini guys, kuning. Pinggir-pinggir tetap hijau, tapi tengahnya tuh kuning guys. Mana lagi? Nah tadi kan yang saya tunjukkan kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat, dan kekurangan kalium. Terus jika sebaliknya, jika tanaman itu overdosis kalium, overdosis fosfat, dan overdosis nitrogen seperti apa? Dan juga andai kata pas mupuk, itu jomplang tidak seimbang NPK-nya juga seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pembahasan yang sangat penting lagi. Yalah, Profesor Kuncup, monggo cup, masuk cup. Ini saya lagi lihat orang makan dulu nih cup. Nih, dan dosis pupuk kayak gini nih. Nih, dosis pupuk ini. Aduh. NPK dan hasil panen kopi, yang kurang, yang berlebihan, dan yang seimbang. Setelah kita memahami apa yang terjadi ketika tanaman kopi kekurangan N, P, atau K, termasuk ketika salah satu unsur diberikan secara berlebihan, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting. Bagaimana sebenarnya hubungan semua itu dengan hasil panen kopi? Disinilah kita perlu memahami satu prinsip sederhana. Tanaman kopi tidak membutuhkan pupuk sebanyak-banyaknya. Tanaman membutuhkan nutrisi yang cukup, seimbang, dan tersedia pada saat yang tepat. N, P, dan K itu ibarat 3 kaki pada sebuah bangku. Kalau salah satu kakinya terlalu pendek, bangku tetap tidak bisa berdiri dengan sempurna. Mau kaki yang lain dibuat panjang sampai 1 meter pun, tidak akan menyelesaikan masalah kaki yang pendek. Begitu juga dengan tanaman kopi. Kalau nitrogen cukup tetapi fosfor sangat kurang, kelebihan nitrogen tidak bisa menggantikan fosfor. Kalau nitrogen dan fosfor cukup tetapi kalium sangat kurang, tanaman tetap mempunyai keterbatasan. Jadi unsur yang berlebihan tidak dapat menggantikan unsur yang kekurangan. Inilah yang sering menjadi kesalahan dalam pemupukan.
Petani melihat tanaman kurang subur, kemudian pupuk ditambah. Setelah itu, tanaman belum menunjukkan perubahan yang diharapkan. Pupuk ditambah lagi, padahal belum tentu masalahnya adalah jumlah pupuk. Bisa saja yang bermasalah adalah keseimbangan nutrisinya, kondisi tanah, air, akar, atau waktu pemberiannya. Sekarang kita lihat dari sisi hasil panen. Kalau N kurang, pertumbuhan vegetatif tanaman dapat terganggu. Daun sebagai tempat utama fotosintesis tidak berkembang secara optimal. Akibatnya kemampuan tanaman menghasilkan bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi buah juga dapat menurun. Kalau P kurang, perkembangan akar dan berbagai proses yang berhubungan dengan energi serta perkembangan tanaman dapat terganggu. Akhirnya kemampuan tanaman untuk mencapai produksi optimal juga dapat ikut terhambat. Sedangkan kalau K kurang, persoalannya sangat penting pada tanaman yang sedang berproduksi. Kalium berperan dalam pengaturan air dan berbagai proses fisiologis tanaman, serta sangat berkaitan dengan perkembangan buah. Kekurangan K dapat menyebabkan kemampuan tanaman mempertahankan dan mengembangkan hasil produksinya menjadi tidak optimal. Tetapi jangan berhenti sampai di sini, karena kalau kekurangan itu buruk, bukan berarti kelebihan otomatis menjadi baik. N yang berlebihan dapat membuat pertumbuhan vegetatif terlalu kuat dan mengganggu keseimbangan tanaman. Sebaliknya, kalau N, P, dan K semuanya diberikan berlebihan, kita belum tentu mendapatkan produksi yang lebih tinggi. Justru bisa terjadi pemborosan pupuk, peningkatan risiko ketidakseimbangan nutrisi, bahkan gangguan terhadap tanaman. Jadi pemupukan kopi itu bukan seperti mengisi bensin ke kendaraan. Kalau tangki sudah penuh, ditambah lagi bukan membuat kendaraan berjalan lebih jauh, malah bisa tumpah kemana-mana. Begitu pula pupuk, tanaman mempunyai kebutuhan. Bukan keserakahan, dan ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Pupuk bukan satu-satunya penentu hasil panen. Tanaman kopi membutuhkan air yang cukup, akar yang sehat, daun yang aktif berfotosintesis, kondisi tanah yang baik, cahaya yang sesuai, serta perlindungan dari hama dan penyakit. Jadi jangan sampai kita sudah memberikan NPK dengan lengkap, tetapi tanah sedang kering dan akar kesulitan menyerap air. Pupuknya sudah ada, tetapi restoran akar sedang tutup. Maka, kalau kita ingin hasil panen kopi meningkat, cara berpikirnya harus berubah. Bukan, berapa banyak pupuk yang bisa saya berikan, tetapi berapa kebutuhan tanaman, unsur mana yang kurang, kapan harus diberikan, dan apakah tanaman mempunyai kondisi yang memungkinkan untuk menyerapnya. Itulah inti pemupukan yang sebenarnya. NPK yang tepat bukan yang paling banyak, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi kebun. Karena tujuan akhir pemupukan bukan membuat pohon kopi terlihat paling hijau. Tujuannya adalah membuat tanaman sehat, mampu berbunga, mampu mempertahankan buah, mampu mengisi buah dengan baik, dan akhirnya menghasilkan panen yang menguntungkan. Jadi, kesimpulannya sangat sederhana. Kekurangan N, P, atau K dapat membatasi pertumbuhan dan hasil panen kopi. Kekurangan salah satu unsur tidak bisa ditutupi hanya dengan memperbanyak unsur yang lain. Sebaliknya, kelebihan satu unsur juga bukan jaminan buah kopi semakin banyak. Bahkan bisa mengganggu keseimbangan nutrisi tanaman. Karena itu, pemupukan yang baik bukan tentang sebanyak-banyaknya, tetapi tentang cukup, seimbang, tepat waktu, dan sesuai kondisi tanaman serta tanah. Ingat istilah sederhana ini. Kurang tidak baik, berlebihan juga tidak baik. Yang dicari tanaman adalah keseimbangan, sebab pohon kopi yang sehat bukan pohon yang paling banyak menerima pupuk, tetapi pohon yang mendapatkan apa yang memang dibutuhkannya. Dan pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar melihat pohon kopi tumbuh subur. Kita ingin melihat bunga muncul, buah bertahan, buah berkembang, pengisian biji berjalan baik, dan ketika musim panen tiba, hasilnya benar-benar terasa di tangan petani. Karena bagi petani kopi, pupuk yang kita keluarkan hari ini harus kembali menjadi hasil panen dan keuntungan di kemudian hari. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk para petani kopi. Rawat tanamannya, pahami kebutuhannya, dan jangan lupa, jangan sampai pupuknya yang kenyang, tetapi petaninya yang lapar. Salam sukses untuk seluruh petani kopi.